Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan terhadap petunjuk itu, dan juga pembeda yang mana yang benar dan mana yang salah. Allah juga berfirman, "Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah." Telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian sebagai petunjuk untuk kalian, sebagai rahmat untuk kalian, sebagai obat penyembuh dari penyakit-penyakit hati di dalam diri kalian. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia. Dia lebih berharga daripada diberikan usia 1000 tahun. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan harta, dunia dan seisinya. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan fisik yang rupawan atau cantik dan menawan. Al-Quran adalah hadiah atau anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Para ulama ahli hadis dan ahli tafsir mengatakan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan. Yang pertama, tahapan sekaligus dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW ke bumi secara berangsur-angsur. Ayat demi ayat, surat demi surat. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bentuk berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus saja dari Allah atau Lauhul Mahfuz langsung kepada Nabi? Seperti sekarang kita mendapatkan Al-Quran 1 jilid utuh. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Salah satu hikmahnya adalah Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi Al-Quran adalah panduan hidup, petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Kita menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul. Dan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidup. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat sedang mengalami satu peristiwa, maka mereka merasa bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Bagaimana cara untuk menghadapi masalah ini. Maka Allah turunkan ayat. Allah ajarkan Nabi dan para sahabat begini caranya. Itulah alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur setelah dia turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi bersama para sahabat sedang bermalam di sebuah rest area, di sebuah oasis di tengah padang pasir. Lalu ketika subuh hari, mereka kekurangan air untuk berwudu. Banyak dari mereka yang mengeluh tidak bisa melaksanakan sholat subuh karena tidak bisa berwudu, karena tidak bisa mandi. Waktu itu belum ada ayat tayamum, baru ada ayat berwudu. Maka dalam kebingungan seperti itu, Allah turunkan ayat kepada Rasul tentang tata cara bertayamum. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah, bersihkanlah wajah dan tangan kalian dengan debu-debu yang suci. Ini menjadi salah satu contoh namudaj bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi menjadi petunjuk mereka dalam hidup. Ada lagi cerita yang lain, misalnya di dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Pembukaan surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang perempuan namanya Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah adalah perempuan yang sedang mendapatkan masalah rumah tangga.
dia diceraikan oleh suaminya dengan kalimat-kalimat yang tercela. Suaminya mengatakan, engkau bagi saya seperti ibu, artinya haram selama-lamanya. Seperti seorang anak haram bagi ibunya, maka suami Khawlah mengharamkan Khawlah bagi dirinya selama-lamanya. Engkau bagi saya seperti ibu saya, artinya talak yang tidak boleh rujuk lagi. Dalam bahasa syariat ataupun fikih, hal ini dikenal dengan nama zihar. Khawlah merasa sedih, Khawlah merasa bingung. Bagaimana cara merujuk agar dia bisa kembali kepada suaminya? Dia kasihan kepada anak-anaknya. Dia juga tidak tega meninggalkan suaminya yang sudah tua. Tapi suaminya dalam keadaan marah mengatakan hal itu kepada dia. Lalu bagaimana solusinya? Datanglah Khawlah kepada Nabi. Ya Rasulullah, suami saya menikahi saya di waktu saya gadis. Lalu ketika saya sudah memiliki banyak anak, memberikan dia banyak anak, dan saya sudah tua, tidak lagi menarik seperti dulu, dia menceraikan saya dengan mengatakan, saya bagi dia seperti ibunya. Apakah saya sudah diceraikan dan tidak bisa lagi rujuk ya Rasul? Nabi kemudian mengatakan, wahai Khawlah, engkau tidak bisa lagi bersama dengan suamimu. Maka Khawlah merasa sedih. Khawlah pulang ke rumahnya dalam keadaan sedih karena tidak bisa lagi rujuk dengan suaminya. Tapi sebelum Khawlah keluar dari rumah Nabi, Allah turunkan wahyu kepada Nabi di pembukaan surat Al-Mujadalah. Yang intinya adalah ternyata zihar bukanlah syariat Islam. Zihar adalah budaya jahiliyah. Suami yang menzihar istrinya, mengatakan istrinya seperti ibu, maka suami itu telah melakukan sebuah dosa yang besar. Tetapi Allah memberikan solusi. Jika suaminya ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya, maka Allah menyuruh suami itu untuk bertaubat, yaitu dengan cara memberi makan orang miskin, jika tidak mampu adalah dengan berpuasa. Sehingga dengan syariat ini, akhirnya Khawlah bisa kembali rujuk dengan suaminya. Inilah juga namudaj, contoh lain bagaimana Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan sahabat, sehingga ayat tersebut menjadi petunjuk mereka dalam menyelesaikan masalah hidup mereka. Kembali kepada kita. Pelajarannya adalah jangan cuma membaca Al-Quran, tapi jadikan Al-Quran sebagai referensi hidup kita. Ketika kita punya masalah, tanya kepada Al-Quran, bagaimana solusinya? Ketika kita bingung, tanya kepada Al-Quran, mana pilihan terbaiknya? Mudah-mudahan dengan demikian kita telah menempatkan Al-Quran pada tempat yang semestinya. Barakallahu fikum.